Nias, silakan dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian siapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk belajar. Seperti buku, alat tulis, dan HP. Karena kita akan belajar menggunakan HP. Sebelumnya Bu Jana minta tolong smartboard-nya ini dihidupkan. Nah anak-anak, sambil lalu Bu Jana menghidupkan smartboard-nya, barangkali ada yang masih ingat materi pekan lalu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Hari kiamat. Bagus. Adakah yang masih ingat kiamat dibagi menjadi dua? Satu kiamat oh, dua kiamat Nah, baik. Perhatikan di depan. Hari ini kita akan belajar tentang peradaban Daulah Turki Utsmani. Tujuannya adalah supaya kita dapat memahami bagaimana sejarahnya, bagaimana bentuk organisasinya, dan kontribusi apa sih yang diberikan oleh Turki Utsmani baik kepada Islam maupun kepada dunia. Sebelumnya Bu Jana mau tanya, adakah yang sudah tahu tentang Turki Utsmani? Nah, perhatikan di depan anak-anak, Bu Jana punya gambar sebuah masjid. Ini adalah gambar masjid yang pernah viral di berbagai media sosial, baik di TikTok, di YouTube, maupun di Facebook atau media sosial yang lainnya. Kenapa masjid ini viral? Karena masjid ini mengalami alih fungsi beberapa kali. Awalnya ini merupakan sebuah gereja. Kemudian ganti pemerintahan yang baru, diubahlah menjadi sebuah masjid. Ganti pemerintahan yang baru lagi, diubah fungsinya menjadi sebuah museum. Barulah kemarin pada tahun 2020 seorang presiden muslim mengubahnya menjadi tempat beribadah dan disahkan kembali menjadi sebuah masjid. Nah, pertanyaannya, adakah yang tahu ini gambar masjid apa? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Masjid Hagia Sophia. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar Masjid Hagia Sophia. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu sedikit tentang Turki Utsmani. Nah, mari kita perbanyak pengetahuan tentang Turki Utsmani dengan cara belajar. Masih semangat belajar hari ini anak-anak? Masih. Bagus. Nah, sekarang coba dibuka Google Classroom-nya. Di bagian diagnostik, di situ ada tulisan Kahoot ya. Hari ini kita akan seru-seruan bersama Kahoot. Nah, anak-anak, ternyata sudah ada yang sampai 60% ya. Hana. Mana Hana angkat tangan? Ya, Hana sementara tertinggi. Silakan yang lain masih memiliki kesempatan untuk mengejar. Silakan. Berdasarkan tes yang sudah kalian lakukan, dari sini dapat Bu Jana analisa bahwa kalian sudah ada beberapa yang mengenal tentang Turki Utsmani dan ada beberapa yang belum. Sekarang perhatikan di depan, Bu Jana punya sebuah video. Kita akan literasi sebagai gambaran awal tentang Turki Utsmani. Pada tahun 1299, terdapat seorang tokoh berdarah Turki yang bermimpi sebuah pohon besar tumbuh keluar dari tubuhnya dan bayangan pohon itu menutupi seluruh dunia. Tokoh ini bernama Osman Gazi, anak dari Ertuğrul Gazi. Dan atas bantuan dari penerusnya, mimpinya ini menjadi nyata. Nah, itulah tadi anak-anak gambaran tentang Turki Utsmani. Baik, perhatikan dalam pembelajaran hari ini kalian akan Bu Jana bagi menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok akan mengeksplorasi, berdiskusi tentang topik yang berbeda. Siap ya? Nah, pembagian kelompoknya akan Bu Jana bagi berdasarkan hasil tes yang kalian lakukan tadi. Nah, tugas kalian adalah kalian boleh memilih mau membuat makalah, infografis, poster, ataupun slide presentasi. Silakan kalian pilih sesuai kemampuan kalian. Yang suka nulis mungkin membuat makalah, yang suka desain
silahkan kalian diskusikan dengan temannya. Nah, sebelum kita berdiskusi, Bu Jana ingin kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Silahkan barangkali di antara kalian ada yang mau usul. Coba siapa? Bu, saya usul saat presentasi harus menghargai pendapat orang lain. Ketika presentasi harus menghargai pendapat orang lain. Sepakat anak-anak? Nah, anak-anak, dari beberapa kesepakatan yang sudah dibuat tadi, Bu Jana rangkum, setiap anggota kelompok harus mengerjakan tugas sesuai jobnya, jadi tugasnya dibagi. Kemudian harus menghargai pendapat temannya ketika presentasi. Sepakat? Baik. Sekarang perhatikan, ini adalah pembagian kelompoknya. Setelah ini silakan kalian bergabung bersama kelompoknya. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan bergabung. Anak sekarang karena sudah bergabung dengan kelompoknya, ini adalah pembagian tugasnya. Kelompok 1 tugasnya eksplorasi sejarah tentang peradaban Turki Utsmani. Kelompok 2 tugasnya adalah mencari organisasi pemerintahannya. Kelompok 3 mencari tentang kontribusi budaya yang diberikan oleh Turki Utsmani baik kepada Islam maupun kepada dunia. Kelompok 4 mencari kontribusi ilmiah yang diberikan oleh Turki Utsmani baik kepada Islam maupun kepada dunia. Nah, anak-anak, dalam mengerjakan tugas ini kalian boleh memanfaatkan media manapun untuk mencari referensi, baik di buku boleh maupun di media sosial yang lainnya. Tetapi ingat, sumber referensinya ditampilkan. Paham ya? Nah, anak-anak, perhatikan di bagian Google Classroom di materi Turki Utsmani. Di situ Bu Jana sudah sisipkan beberapa materi yang bisa kalian jadikan referensi. Tetapi kalian boleh mencari referensi lagi di sumber yang lain. Tapi ingat, sumber referensinya ditampilkan. Paham ya? Nah, ini di Google Classroom di bagian LKPD, di situ ada Canva, silakan kalian buka. Di situ ada rubrik penilaian, silakan kalian perhatikan apa saja yang harus ada dalam tugas kalian sebagai acuan penilaian. Paham ya? Paham, Nah, Bu. silakan kalian bagi tugas antar kelompoknya supaya bisa memaksimalkan waktu yang ada. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis. Kita akan presentasi, tapi sebelumnya Bu Jana ingin kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk, semuanya berdiri. Nah, kalau Bu Jana bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Bu Jana bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau Bu Jana bilang malam, tidak tepuk. Nah, yuk kita bersama-sama. Pagi, pagi, siang, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Iya. Sekarang kita akan presentasi. Karena materi ini harus berurutan, jadi dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 disiapkan. Kelompoknya Selin ya. Yuk silakan Selin. Di masa pertumbuhan, setelah sekian lama mengalami kemunduran, Daulah Utsmaniyah dilanda berbagai krisis, baik pada ekonomi, politik maupun militer. Hingga akhirnya Kesultanan Turki memasuki masa reformasi di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keturunannya, yang merupakan sultan terakhir sebelum Turki berubah namanya menjadi negara republik pada tahun 1924 Masehi dengan nama Republik Turki. Nah, itulah tadi anak-anak presentasi dari kelompok 1. Sudah dijelaskan tentang bagaimana perjalanan Turki Utsmani dari awal berdiri sampai masa runtuhnya. Ya, tadi sudah sangat bagus. Cuma tadi ada beberapa yang tertinggal. Coba perhatikan di depan. Nah, kapan sih Turki Utsmani itu mulai runtuh ya? Pada tahun 1923 ya, setelah perang kemerdekaan
berakhirlah kekaisaran Turki Utsmani. Makanya Mustafa Kemal Atatürk ini kemudian dikenal sebagai Bapak Turki modern. Seperti itu. Nah, itulah tadi penampilan dari masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Terima kasih anak-anak, kalian sangat luar biasa sekali dalam bekerja kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, sekarang masih ada waktu. Bu Jana ingin kalian membuka kembali Google Classroom-nya pada bagian tes. Bu Jana ingin mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah kalian pelajari. Dari hasil kuisis yang sudah kalian kerjakan, dari hasil tes, di sini ternyata sudah ada peningkatan. Dari yang awalnya tidak tahu sama sekali tentang Turki Utsmani, ternyata sudah ada peningkatan, sudah mulai tahu tentang Turki Utsmani, sudah ada yang bisa menjawab soal, ada yang salah 1, ada yang masih salah 2 ya. Tidak apa-apa. Nah, di Google Classroom itu Bu Jana ingatkan sekali lagi, sudah menyematkan materi. Silahkan kalian buka lagi, pelajari kembali di rumahnya ya. Siap ya belajar lagi ya? Ya. Baik. Nah, waktunya sudah hampir habis. Kita refleksi sebentar. Silakan buka Google Classroom di bagian refleksi. Di situ ada tulisan voting. Nah, di situ slide pertama, hal baru apa yang kalian pelajari? Silakan diisi. Ya, sudah mulai banyak yang mengisi. Di situ tulisannya, jawabannya rata-rata Turki Utsmani, ya. Kemudian Daulah Turki, Ottoman, ya. Kemudian slide kedua, silakan dijawab materi apa yang masih membingungkan. Silakan, ada yang menjawab kontribusi ilmiah. Kemudian yang terbanyak ini menjawab sejarah peradaban. Ya, nggak apa-apa. Nanti dipelajari kembali ya. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah belajar hari ini dengan sangat semangat. Bu Jana senang sekali. Tolong di pekan-pekan berikutnya tetap semangat ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang tokoh berpengaruh Turki Utsmani. Disiapkan dulu ya. Dan jangan lupa pantau terus Google Classroom-nya, karena materi akan Bu Jana upload di Google Classroom ya. Nah, sebelum Bu Jana akhiri, silahkan dipimpin berdoa. Silahkan Nias. Jangan diakhiri, mari kita baca doa. Berdoa dimulai.